Hai, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Ramadhani dari 12 3. Di sini saya akan membagikan. Maksud saya adalah menjelaskan kerajinan yang kita buat, mulai dari pengertian, alat dan bahan, analisis SWOT, dan sebagainya itulah. Di sini saya tidak sendirian, bersama saya yaitu. Halo, nama saya Wisnu Bayu Sakti dan kita akan belajari bagaimana cara kita membuat pedang anime dan juga analisis SWOT dan juga pemasarannya. Nah, saksilah video yang kami buat hari ini. Produk pedang anime Property adalah koleksi pedang yang terinspirasi dari dunia anime, menawarkan penggemar anime dan pengumpul barang-barang anime kesempatan untuk memiliki replika autentik pedang yang mereka kenal dan cintai di serial anime favorit mereka. Di tengahnya, berbagai kegemaran terhadap anime yang semakin berkembang, pedang anime menjadi ikonik dalam cerita dan karakter yang membentuk genre itu. Nah, untuk alat dan bahan ada Evafoam 10 mm, lem Raja Wali kuning yang kontainernya besar, pipa besi kecil, cat akrilik, cutter, pulpen, dan juga penggaris. Nah, untuk alat pelindung diri ada dua sih. Satu, ada sarung tangan. Nah, sarung tangan ini digunakan pada saat memotong Evafoam agar kita tidak sengaja melukai kita sendiri. Nah, untuk kedua, ada masker. Kenapa kita menggunakan masker? Karena pada saat kita menggunakan bor kecil, ada kemungkinan bahwa bulu Evafoam itu terhirup di hidung. Makanya, agar tidak terjadi seperti itu, kita akan menggunakan masker juga. Nah, untuk cara pembuatannya sangat simpel. Pertama, mencari dan membuat pola yang akan dipotong. Kedua, gambarkan pola pada Evafoam. 3. Potong sesuai pola pada gambar. 4. Siapkan pipa, potong sesuai ukuran. Nah, selanjutnya, lapisi semua bagian Evafoam dan pipa dengan lem sesuai pola. Tunggu hingga kering juga. 6. Cat sesuai kreativitas dan pola yang dibuat. Tunggu hingga kering. Dan selesai deh. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari kerajinan yang kita buat. Yang pertama yaitu shoes. Yang pertama memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, kemudian memiliki jangka waktu pemakaian yang panjang, kemudian beragam desain yang ada, dan made to order. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan dari produk kita. Yang pertama membutuhkan skill yang cukup tinggi karena namanya juga kerajinan. Dan yang kedua, waktu pembuatan yang lumayan panjang. Dan kemudian yang ketiga, biaya yang tinggi, mengingat bahan baku yang memang sedikit langka. Bukan langka sih, menurut saya ya memang susah dicari gitu. Oke, kemudian analisis yang ketiga yaitu opportunity, peluang. Yang pertama, keinginan penggemar anime untuk berdandan seperti karakter favoritnya. Sedikitnya pesaing yang membuat kostum secara pesanan. Dan untuk promosi akan kita promosikan melalui sosmed dan dipasarkan melalui e-commerce, mungkin seperti Shopee atau Tokopedia. Untuk analisis yang terakhir yaitu threat, ancaman. Untuk yang pertama, mungkin adanya pesaing yang memiliki nama yang lebih besar karena dia emang sudah pengalaman yang lebih panjang di situ, dan yang kemudian produk tersebut termasuk niche yang sangat sempit. Selanjutnya penjelasan yang akan saya jelaskan adalah BEP atau break even point. Dalam dunia bisnis, break even point adalah titik di mana sebuah perusahaan atau bisnis mencapai titik pas atau tidak untung, tidak rugi dalam operasinya. Ini berarti bahwa pada titik ini total pendapatan yang diterima dari penjualan produk atau jasa sama dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi
memproduksi atau menyediakan produk tersebut. Oke, langsung saja ke analisis BEP yang kita dapatkan. Untuk BEP produksi, yaitu dapat digunakan dengan rumus total biaya dibagi harga penjualan, yang dimana total biaya yang kita keluarkan untuk bahan-bahan adalah 115.000. Kemudian untuk harga penjualan sendiri kita patok dengan harga 100.000, didapatkan hasil 1,15 atau kita bulatkan ke 1. Kemudian untuk BEP harga didapatkan dengan rumus total biaya dibagi total produksi, yang dimana adalah total biayanya yaitu tadi 115.000. Kemudian untuk total produksi dari 115.000 itu didapatkan 5 buah unit barang. Kemudian dari situ kita dapat dibagi 115.000 dibagi 5 adalah 23.000. Jadi kerajinan pedang anime akan mengalami BEP pada harga jual 23.000 dengan jumlah produk sebanyak 1 buah. Oke, kemudian saya akan lanjut ke harga alat, bahan, dan biaya produksi. Jadi ini untuk lebih detailnya, Evafoam 10 mm dengan harga 40.000, lempar jam warna kuning dengan ukuran besar 15.000, cat akrilik 30.000, pipa besi kecil 30.000 untuk 3 meter. Jadi total semuanya adalah 115.000. Kemudian untuk harga alat ada cutter ya 15.000, kemudian pulpen 4.000, penghabis 2.000 dengan total 21.000. Jadi untuk biaya pembuatan kerajinan adalah 115.000 dibagi perkiraan dari total produk yang kita buat tadi yaitu 5. Jadi dengan hasil 23.000. Jadi biaya bahan untuk setiap kerajinan adalah 23.000. Kemudian untuk analisis selanjutnya ada yang pertama yaitu gaji karyawan. Karyawan itu sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu saya dan Wisnu itu sendiri, yang dimana per orang akan mendapatkan 50.000. Jadi totalnya adalah 100.000. Kemudian untuk penjualan bersih kita seperti yang saya katakan tadi yaitu jumlah produk dari bahan yang ada itu kita mendapatkan maksimal 5 buah. Jadi 100.000 dikali 5 buah, jadi kita dapatkan penjualan bersih 500.000. Dan yang terakhir laba kotor atau laba bruto didapatkan dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Jadi kita masukkan saja angka-angkanya. 500.000 dikurangi pertama yaitu gaji karyawan 100.000, kemudian ditambah biaya produksi 115.000 dan biaya alat 21.000. Jadi didapatkan hasil 264.000 rupiah.